Contohnya, there are people yang tipenya tuh kayak gas aja terus and like semuanya terabas versus orang-orang yang sebelum melangkah tuh pasti mikir 1000 kali yang kayak ini bakal go wrong, ini bakal go wrong, ini bakal go wrong, terus mereka overthinking, mereka stres berhari-hari. Udah pasti ada 2 tipe orang kayak gitu. It's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your apakah growth mindset itu sebuah privilege era, this is the right channel for you. Aku tuh kapan hari kepikir privilege itu comes in different shapes and forms banget kan ya. Ada orang-orang yang punya beauty privilege like how we discussed in the past episode. Ada orang yang punya financial privilege like what we see. Ada orang-orang tajir di TikTok every single day. And ada orang-orang yang punya networking privilege, which means mereka kenalannya orang banyak, jadi mereka yang dapat opportunities yang orang lain mungkin nggak segampang itu buat dapetin. Tapi menurut aku yang sangat-sangat privilege itu kalau misalnya kalian tuh punya mindset privilege. The being able to change your mindset at any time dan langsung apply it type of privilege gitu loh. Kapan hari tuh aku tuh sempat ngobrol sama teman aku. Aku merasa teman aku tuh orangnya tuh tipe yang apa-apa stres, apa-apa pesimis, apa-apa negative thinking banget gitu loh. Terus aku tuh dengan cara pikirku, aku selalu nenangin dia dengan ya jangan dibawa stres, jangan dibawa pusing, bawa happy aja. Kayak hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol ya nggak usah kamu kontrol gitu kan. Omongan-omongan begitu tuh nggak berlaku di dia. Soalnya ya dia tuh emang punya background atau punya lingkungan yang orang-orang di sekitar dia tuh cenderung emang hobinya stres gitu loh, dan apa-apa dibawa stres gitu loh. That's when I realize kalau misalnya growth mindset tuh sebuah privilege banget, and I am so privileged to be able to fix my mindset and langsung apply it gitu loh in my life. Hal-hal kayak gini tuh kita tuh nggak sadar, tapi hanya orang-orang tertentu aja yang punya, dan nggak semua orang bisa rewire their brain into a certain mindset dan langsung apply it that second gitu loh. Kayak nggak semua orang tuh bisa dengan gampang kayak oh I can grow from this, oh I should be able to do this in order to be this better person gitu loh. Aku sempat berpikir dan kayak tiba-tiba kepikir juga topik yang sama. Kenapa aku bisa ada di fase dimana kayak dulu aku super pesimis, tapi ada di fase juga kayak kok sekarang gue udah gak berpikir seperti itu. Dan aku melihat di luar sana juga aku punya banyak teman-teman yang seperti itu juga, yang kayak tadi Jessie cerita kayak oh kok kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi mereka tuh lebih yang kayak oh gue nggak bisa, ya udah kalau ini udah terjadi ke gue nih takdir gue aja, gue udah nggak bisa berubah. Tapi balik lagi aku jadi melihat diriku dan aku bertanya apakah mindset privilege ini tuh sesuatu yang sudah ada dari kecil, apakah itu sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang kayak seiring bertambahnya usia tuh masih bisa berubah atau enggak. Nah tapi sebelum masuk ke contoh, aku pengen kita sama-sama coba membedah dulu sebenarnya mindset privilege ini pengertiannya tuh apa sih. Kalau menurut aku sendiri, privilege sendiri kan artinya kayak sebuah bahasa Indonesia apa ya? Privilege. Yes, privilege. Kamu punya akses untuk mendapatkan sesuatu itu dibandingkan dengan orang lain. Nah, menurut aku kalau dibandingkan dengan financial atau misalnya beauty privilege, ini tuh sesuatu yang lebih nggak kelihatan, tapi tuh ngaruhnya besar banget ke hidup seseorang secara mentally menurut aku. Ini yang paling sering banget aku ketemuin dan terjadi juga. Ketika kita waktu kecil, cara asuh setiap orang tua tuh beda. Contoh, kalau misalnya tipe orang tua aku dulu, ketika aku mau belajar naik sepeda, aku mau ngelakuin sesuatu, mereka tuh tipe yang pasti kayak hati-hati nanti jatuh, hati-hati nanti lecet, jangan gini nanti itu. Nah itu tuh sebenarnya tanpa kita sadari itu yang membentuk mindset kita, sehingga itu yang nanti ketika dewasa itu menjadi seseorang tuh punya mindset privilege yang kayak growth mindset atau enggak. Nah tetapi aku ngelihat sekarang tuh udah banyak orang tua tuh yang udah mulai aware. Kenapa anak kecil itu harus ditrain dengan kayak oke, kalau kamu ngelakuin ini nanti kamu jadi gini ya. Memang itu perlu di warning, tapi ada baiknya kayak it's okay, biarkan mereka ngerasain aja, mereka jatuh, biar mereka yang ngerasain sendiri, mereka tahu, sehingga bukan kayak melakukan segala sesuatu dengan serba ketakutan. Mungkin dari yang kecil kita cuma ditakutin dengan kayak oke, kalau you do this, ini risknya seperti ini, tapi sebenarnya dia belum coba. Tapi ketika dia gede, apapun yang akan dia lakukan, dia udah akan menghadapinya dengan full of anxiety and fear gitu. Itu yang aku akhirnya ngerasain. Menurut aku ya, mindset privilege itu sesuatu yang bisa diterapkan gitu loh. Bisa diterapkan. Ya kayak misalnya kalau misalnya dulu kamu gak punya mindset yang sepositif itu, tapi kamu
berpikir apakah kamu bisa punya this growth mindset, itu menurut aku bisa. Kalau menurut kamu gimana? Bisa grow into growth mindset gitu kan maksud Nah. Cici. Aku juga agree sih. I don't think it's something yang oh ya you have to be born with it. Kayak I think itu slowly but surely kalau punya keinginan ya. I think you can build yourself into the person yang punya growth mindset. Tapi ya kalau misalnya kalian terus-terusan stuck di situ terus dan nggak mau ingin punya that mindset, you're gonna be stuck there forever. Kayak tadi aku kan bilang kan, kayak ini something very small and kayak kelihatannya kecil, tidak terlihat bahkan, tapi impactnya tuh gede banget. Nah, menurut aku ada beberapa impact yang aku ngerasain sendiri. Adalah pertama dari ke confidence aku, kedua dari risk taking, dan juga dari ambition aku. Ketika kita punya mindset yang ya udah gue udah terlahir di keluarga yang seperti ini, ya takdirnya udah begini aja gitu, gue nggak bisa merubah hidup gue dan nasib gue lagi, sehingga kamu akan menjadi orang yang lebih tidak seconfident orang-orang di luar. Kamu jadi pesimis. Kedua, kamu jadi takut untuk mengambil resiko untuk contoh memulai bisnis baru atau berkenalan dengan orang baru, karena kamu gak lah, gue gak confident soalnya gue bukan datang dari keluarga yang gimana banget, nanti gimana gue membawa diri gue di depan kayak gitu. Kamu jadi gak berani mencoba sesuatu opportunity yang mungkin bisa jadi sesuatu yang bagus. Dan ketiga, karena kamu udah gak confident, gak berani mengambil risk, kamu tidak mempunyai ambisi yang cukup besar untuk berani menggapai apa yang kamu mau. Jadi itu sih yang aku ngerasain banget, ternyata hal kecil cuman dari segi mindset doang bisa mempengaruhi our future. Menurut aku juga, mindset privilege itu bukan berarti seseorang itu pintar. Karena mungkin pertama kali waktu kita dengar kayak dia punya mindset yang bagus, berarti artinya kayak ya dia pintar, dia terpelajar, teredukasi. Menurut aku itu gak hanya all about intellectual, tapi malah lebih ke mentalitas. Lu dari dulu tuh diajarin gak punya growth mindset ini. Bisa aja orangnya tidak beredukasi tapi punya this mindset privilege, dan juga sebaliknya. Bisa saja orang yang beredukasi tapi tidak punya growth mindset ini. Betul Jadi, banget. mentalitas gitu. Banyak banget orang yang di sekitar aku yang menurut aku mereka secara akademis, secara karir mereka tuh pintar. Kayak ketika kita udah ngobrolin tentang kayak mindset, apalagi growth mindset ya, mereka tuh lebih tipe orang yang cenderung stay back, stay in their comfort zone. Mereka nggak mau take risks, mereka kayak susah untuk take risks bahkan, padahal aslinya mereka orangnya pintar banget gitu loh. Kayak kalau misalnya I give them some kind of business problem or I give them some kind of math problem, mereka bisa kayak done. Karena kan namanya privilege ya, berarti nggak semua orang bisa mempunyainya. That's why menurut aku ketika orang bisa mempunyainya itu bukan berarti kalau misalnya dia harus teredukasi atau enggak, tapi menurut aku dari bagaimana dulu waktu dia menjalani hidupnya dihadapkan dengan beberapa masalah dan bagaimana dia cope with it. Menurut aku, mindset privilege ini banyak berdampak ke hidup kita. Contohnya, there are people yang tipenya tuh kayak gas aja terus and like semuanya terabas versus orang-orang yang sebelum melangkah tuh pasti mikir 1000 kali, yang kayak ini bakal go wrong, ini bakal go wrong, ini bakal go wrong, terus mereka overthinking, mereka stres berhari-hari. Udah pasti ada dua tipe orang kayak gitu. Kayak contohnya aja di sebuah karir, ada orang-orang yang punya mindset privilege yang lebih cenderung untuk take risks, dan mereka bakal explore more options in their career. Mereka bakal decision makingnya lebih cepet, or as I call it, orang yang tak-tek ya. I don't even know if that's like a word apa gimana, but like ya orang tak-tek gitu. Yang kayak satset, iya. Orang-orang ini tuh mau berhasil oke, mau nggak berhasil ya oke. Setelah kita fail, kita asah lagi situationnya gimana, we find another way, we find another plan to make it work gitu. Compared to orang-orang yang mungkin nggak punya mindset privilege ini, dimana mereka akan stuck di position karir mereka yang mungkin mereka nggak seberapa suka, tapi mereka too scared untuk mencari opsi lain karena mereka nggak mau leave this safe zone atau comfort zone yang mereka kayak udah mikir kayak, duh tapi kalau misalnya gue interview di tempat itu kayak kemungkinan ntar job load-nya lebih banyak. Kalau misalnya gue interview tempat lain atau kalau gue mulai bisnis baru, mungkin ntar chance-nya fail-nya seberapa persen gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka bakal diam aja di tempat gitu loh. Ketika dua orang ini dipertemukan, misalnya contoh ya, orang B cerita ke orang A, gimana ya gue gak seberapa suka nih sama kerjaan gue. Nah orang A tuh pasti cenderung yang lebih kayak, ya gak apa-apa dong, cari aja opportunity lain, coba hal ini, coba hal itu. Tapi mungkin orang B lebih yang kayak, tapi kan gak segampang itu untuk coba hal ini, hal itu. There are risks, there are always challenges. Kemungkinan orang A tuh pasti mikir yang kayak, tapi kan kalau nggak dicoba kan nggak bakal tahu. Dari itu sendiri aku udah mikir, ketika kita udah
dewasa, nggak semua orang itu dari kecil diajarin untuk dream big. Dari kecil, aku tuh sangat beruntung. Aku punya tipe orang tua yang passion apapun aku mau, itu aku diturutin. Les nari lah, les piano, les gitar, les fotografi, les masak lah, semua gitu loh. Jadi otomatis untuk orang seperti aku, it's very easy for me untuk dream big, punya ambisi yang gede, punya mimpi yang hal ini itu, karena ya dari kecil pun aku udah punya support system dan lingkungan yang emang mempush aku ke arah yang ke situ gitu loh. Tapi aku juga sadar semakin kesini kalau misalnya banyak orang yang tumbuh dewasa di lingkungan yang lebih konservatif, boleh dibilang kayak maksudnya yang lebih yang kayak stay in your comfort zone, jangan lakuin nggak bakal hasilin duit. Kayak kalian tuh harus selalu mikirin gimana caranya buat hasilin duit. Passion tuh nggak penting, like passion tuh nggak menghasilkan duit gitu loh. Ujung-ujungnya ya mereka bakal stay in their safe zone ya kan. Ya emang ngerti kalau misalnya karir kan there are a lot of risks. Apalagi kan kayak ya nggak semua orang punya privilege untuk mengambil resiko A, B, C, D gitu. Bukan aku maksudnya kayak ngomong kayak orang A bakal lebih sukses daripada orang B nantinya. Bukan. Tapi I'm here to say that orang A tuh bakal lebih kebuka sama banyak opportunities in compared to orang B gitu loh. And that goes with like relationships and life things in general. Kayak tadi waktu kamu bilang waktu kecil kamu kayak disuruh les ini, disuruh les itu. Aku juga ada one thing yang aku cukup bersyukur. That's why I can call it ini yang membentuk mindset privilege aku, dan aku dapat privilege itu dari orang tua aku. Karena ketika misalnya contoh aku les piano, kalau misalnya memang udah aku coba sampai aku nggak suka dan aku nggak bisa, my parents tuh nggak yang force me untuk kayak nggak bisa, pokoknya udah les harus bisa, harus main. It's okay kalau you ngerasa kayak you fail di satu interest ini, you can try anything else. Yang mana yang lebih cocok? Oke, kita coba les balet. Yang les balet kamu lebih suka. Kerjain sampai terbaik kamu. Bener-bener do your best, dan kalau bener-bener kamu nggak suka jangan paksain. Betul. Actually my dad almost kayak go and shake. Dia selalu bilang kalau misalnya you nggak suka sampai suatu saat lu udah join sesuatu, lu pengen backup, it's okay, mundur aja daripada you ngelakuin sesuatu tapi it's not your passion. Betul. My parents are also like that. Nah, jadi menurut aku itu hal-hal kecil yang akhirnya membuat aku jadi kayak ada mindset bahwa gak apa-apa kalau gagal, kalau misalnya bukan interest kamu di situ jangan dipaksain. Karena kenapa? Kalau misalnya itu aku bisa melihat, maksudnya teman aku yang dididik beda sama orang tuanya, yang oke, kamu udah aku masukin ke bidang ini, kamu harus berhasil, there's no way out. Kelihatan kayak ketika kita cara bersosialisasi dengan orang, kepercayaan diri dia itu tuh beda banget, dan bisa dibilang sampai gede pun mindset privilege yang dia punya dan yang aku punya tuh mungkin sama-sama ada, tapi takarannya tuh beda. Bener banget sumpah. Menurut aku kayak not only di hal-hal karir ya, I feel like even di relationships juga orang A itu yang punya growth mindset, orang B yang nggak punya ya. Kayak orang A tuh mungkin merasa kayak oh dia sama hubungannya sama cowok ini nggak berkembang, apa ya, beda agama sama nih cowok gitu kan. Orang A tuh pasti akan terus mencari solusi gitu loh, antara kayak ya udah let's talk about this, cari solusi, mau compromise apa mau gimana. Tapi ketika dia udah stuck nggak ada ketemu solusi, dia nggak bakal just stay there. Dia bakal kayak ya udah memang gue harus pisah sama nih cowok gitu loh. That's the best decision gitu loh. Karena orang A tuh bakal selalu mikir kayak ya kali hidup gue gini-gini mulu gitu loh, kayak stuck di sini mulu and gak pernah go forward gitu loh. Itu yang orang yang punya growth mindset tuh bakal cenderung mikir begitu. In comparison kalau misalnya orang B dia nggak punya growth mindset, dia bakal ya relationship ini safe zone dia bakal stay there sampai situationnya atau sikonnya memaksa dia untuk leave. Antara itu cowoknya yang mutusin dia duluan atau nggak direstuin orang tua jadi harus kepaksa putus gitu, hal-hal kayak gitu loh. Orang A tuh bakal lebih punya mindset yang kayak I deserve better, I want a clear future, dan I want a future, iya bener, I want a clear future yang gimana misalnya aku sama pasangan aku tuh satu kepercayaan. Menurut aku leader sendiri pun perlu mindset privilege ini. Kenapa? Karena maksudnya kayak walaupun aku cuma menjalankan small company, akhirnya aku kayak belajar banyak hal, terutama ketika sebuah leader punya mindset privilege atau enggak. Contoh, ketika kamu punya tim, aku ngerasa tuh kayak aku sebagai orang tua, aku punya anak gitu. Kalau misalnya suatu saat udah terjadi kesalahan, kamu tuh mau men-treat mereka seperti apa? Karena mindset itu kan dibentuk ya. Kalau misalnya kamu sebagai leader, contoh, kemarin tuh gue habis ditipu sama customer, dia pesan sebenarnya duitnya nggak transfer, terus minta ditransfer balik.
gitu. Harusnya kan kalau yang benar adalah tim gue cek dulu gitu kan. Tapi terjadi kesalahan, ya udah. Apakah kamu tipe leader tuh yang maki-maki, marah-marah sehingga terbentuk sebuah mindset tuh yang kayak oke, gue nggak boleh salah, gue nggak boleh, kalau gue salah tuh gue kayak gini. Kalau misalnya lu jejel dengan kayak marahan, maki-makian, itu tuh tidak akan membuat seseorang tuh jadi grow. Betul. Biarkan dia belajar, yang penting dia tahu dia salahnya apa. Menurut gue itu tuh lebih bisa membuat dia kayak tegurnya tuh lebih yang kayak dengan cara baik loh. Oh ini harusnya seperti ini. Karena setelah kayak gitu orang tuh mindset yang tadinya udah kebentuk tuh bisa hancur begitu aja sama kita orang-orang luar. Terus satu lagi yang menurut aku dampak mindset privilege ke kehidupan kita ini, menurut aku kalau orang-orang yang punya this mindset privilege, mereka tuh bakal lebih bisa menerima kritik. Karena orang-orang kayak gini tuh mereka lebih mau mendengar kritik for them to improve. Paham gak sih? Yes. Tapi ketika orang gak punya this growth mindset, mereka akan menjauhi kritik-kritikan itu atau malah menggunakan kritikan itu sebagai things that they can hurt themselves with. I also have employees. Terus I always ask them, how can I improve in the workplace? Kayak apa yang kalian suka dari workplace ini dan apa yang kalian gak suka? Kalau misalnya emang ada yang kalian gak suka, please tell me so I can improve gitu loh. Dan dari situ sendiri, aku udah lihat diri aku sendiri yang kayak, wow, dulu tuh very hard for me mendengarkan kritikan orang atau kayak mendengarkan hal-hal yang mungkin bakal menyakitin hati aku, kayak, oh, am I a good leader? Am I not a good leader? Gitu loh, hal-hal kayak gitu. Tapi sekarang, since I lebih grow into that growth mindset, it's very easy for me to menerima kritik karena menurut aku tanpa kritik you really cannot move forward gitu loh. You have to know where you're going wrong in order for you to fix it and cari solusi. We will talk more about this in the part 2, which will be up in the next 2 weeks. So thank you so much for watching and see you in part 2. Bye bye.